Iya benar kan, makom makom penyebar agama Islam. Hatar kok ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Selamat malam sahabat-sahabat Kurnia Channel 97. Kembali lagi bersama saya, tim Kurnia Channel 97. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat Kurnia Channel 97, malam ini kita sudah berada di daerah Cibodas, tepatnya di belakang saya ada sebuah makam keramat. Konon menurut warga sekitar, di tempat ini sering terjadi hal-hal yang aneh ataupun sering terjadi penampakan di bawah pohon ini ya. Sekarang saya sudah bersama warga sekitar. Mudah-mudahan kita bisa berinteraksi sama warga setempat ataupun bisa bertanya-tanya sama beliau. Kang, siapa yang mau ditanya? Apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sareng Akang siapa? Ujil. Akang? Ujil. Akang Ujil. Ya. Kang, konon emang di sini ini makam keramat ya Kang ya? Iya, Makam keramat, bisa diceritakan dulunya seperti apa, atau jawarakah, atau misalnya kayak semacam penyebar agama Islam atau seperti yang lainnya? menurut orang tua zaman dulu penyebar agama Islam, orang sakti juga. Ada dua makam di sini. Ada dua Dua makam. makam. Tapi belum jelas nama-namanya sih. Oh, jadi orang tua Akang pun tidak menceritakan Iya. bahwa di sini makam siapa-siapanya. Yang jelas di sini makam penyebar agama Islam Agama gitu ya. Islam. Tapi memang sama warga di sini dikeramatkan kan? Dikeramatkan. Dikeramat. Sering yang datang berziarah ke sini. Kalau orang sini sih enggak, paling orang jauh ada. Orang jauh. Orang jauh. Misalnya dari daerah mana gitu Kang? Ya kebanyakan Kerawang sih, kebanyakan Kerawang. Kebanyakan dari daerah Karawang ya. Kerawang. Oh, jadi memang di sini ada dua makam. Iya. Tapi kalau dilihat cuma satu. Cuma Kang, ya? satu. Cuma satu. Tapi memang sebenarnya ada Memang dua sebenarnya makamnya. ada dua, dulu mah ada dua. Ada dua. Ada dua. Cuman yang dikeramatkan satu ini. Iya. Satu ini. Wah, jadi teman-teman, menurut Akang Ujil, jadi memang di sini ada dua makam dan memang benar di sini dikeramatkan, dan dulunya seorang jawara dan bisa dibilang orang sakti juga gitu kan. Oke, saya sudah biasa bersama ahli praktisi, guru saya, sama Kang Jared Permana. Beliau mungkin sedang berinteraksi sama tempat di sini. Kita langsung ke Kang Jared aja. Kang, atur nuhun Kang ya. Iya. Sudah mau ditanya-tanya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Kang. Tadi saya sudah sempat ngobrol sama warga sekitar, dan memang di sini makam ini memang dikeramatkan, dan kata beliau dulunya memang ada dua makam kan. Jadi dua makam, cuman yang terurus atau yang terjaga cuma satu makam. Dan konon memang dulu di sini makam ini seorang jawara ataupun penyebar agama Islam juga. Tadi Kang sebenarnya sempat berinteraksi di sini, itu kira-kira seperti apa Kang? Ya, pas tadi saya datang ya ke tempat, langsung ada penyambutan. Ada penyambutan energi lah, semacam kalau kita manusia kan disambut seperti Ada bahasa tamu dulu, ya? sampurasun, assalamualaikum. Tapi kan kalau makhluk asal yang menyambut bukan kata-kata, tapi semacam
perlawanan. mengirimkan energi gitu kan. Energi bahwa kalau dikatakan dia ngomong tuh saya ada di sini gitu kan. Berat. Tapi tadi ada semua perlawanan juga dari dua itu, kalau saya yang menyambut itu dua ya, dua sosok astral yang kayaknya bukan yang dari makam sini, tapi kayak penjaganya, kayak pengawal dulu yang mengikuti dia. Emang rada lumayan sedikit boleh dikatakan panas atau rada galak ya. Itu dari sosok bangsa jin yang mengawal makam keramat ini dulunya pengawal, sampai sekarang masih dikawal. Terlepas dari itu semua, apakah ini makam yang disakralkan atau dikeramatkan oleh, khususnya katanya orang-orang jauh yang datang ke sini, bukan warga orang sekitar setempat, bukan. Dan belum tentu belum tahu namanya juga ini siapa, atau apakah ini dulunya pejuang pembantu para wali, atau pejuang pembantu penyebar agama Islam, atau dia seorang pengawal atau utusan, kita nggak tahu. Dan kalau yang saya telah di sini kayaknya dulu dia itu dalam perjalanan yang diutus oleh seorang tokoh penyebar agama Islam yang berada di wilayah Pasundan. Dalam perjalanan dia singgah ke daerah ini yang notabene dulunya, kalau saya telah ini banyak perampok gitu, begal. Makanya dia singgah tidak kemana-mana, dijadikan tokoh atau mengamankan daerah ini dulu. Memang jalurnya putih, tapi banyak juga yang datang ke sini justru bukan jarah, tapi ada yang maksud minta-minta, yang mengharapkan sesuatu kan, atau minta-minta ke makam keramat ini. Jadi kan itu kita juga nggak tahu apakah yang mintanya itu dia keberkahan atau hanya jarah atau anak faktilas, atau yang tahu sejarahnya di sini, karena katanya kebanyakan orang-orang dari luar lah gitu kan. Yang penting bukan orang asli sini katanya. Memang benar ya Kang ya. Orang setempat pun, warga setempat pun tidak tahu. Mungkin tidak tahu. Taunya ada yang suka datang ke tempat ini. Pernah ada yang nginep nggak tahu ya? Pernah ada yang nginep nggak di sini atau apa, sering nggak? Pernah sering nggak? Itu mungkin kalau saya telah yang datang ke sini itu minta untuk kejawaraan ya. Kebanyakan minta untuk kejawaraan, untuk pagar badan, atau untuk bukan masalah keduniawi juga, separuh itu. Tapi yang kita ketahui ini hanya gundukan sebuah makam. Kalau dilihat satu makam juga, bukan dua makam tapi satu. Walaupun yang setelah ini ada dua pengawal di sini, tapi kalau saya lihat ini makamnya satu ya. Tapi kalau perwujudan makamnya memang benar Kang, ada makam di sini. Maksudnya ada sebuah makom, bukan petilasan ataupun kayak semacam persinggahan gitu. Memang ini makom benar Kang. Ya. Ini hanya sebuah makom. Makom itu adalah satu persinggahan, tapi yang meninggalnya bukan asli beliau bukan. Pengawalnya. Memang ada yang dimakamkan, tapi bukan yang dimaksud, bukan dianya, tapi pengawalnya. Tapi kan terlepas dari itu semua, orang bermaksud berdatangan ke sini meminta barakah, meminta doa, kita tidak bisa pungkiri memang banyak sekali orang yang tidak tahu, yang hanya kata orang, oh di situ ada makam keramat, disakralkan, tidak tahu sejarah, datang meminta yang bukan-bukan. Itu yang paling dilarang, itu yang paling nggak boleh. Jarah ya jarah, tapi kan kebanyakan orang itu hanya itu cerita orang, wah ini makam keramat atau sakral, jadi dikeramatkan. Terlalu sering dikeramatkan, datangnya bukan dari karamah, tapi dari bangsa jin yang datang, jadi menyelewengkan atau menyalahgunakan. Jadi masuk ke impian-impian orang-orang yang sini, katanya di sini ada banyak
pendeman ataupun apa di sini. Kalau saya lihat itu pendeman nggak ada, nggak ada bangsa harta karun, nggak ada. Nggak ada ya. Cuman hanya mungkin pegangan dulu dia. Kalau pusaka saya juga belum tahu itu ada apa enggak. Tapi dari perlawanan tuh Kang menunjukkan bahwa di sini memang ada sesuatu yang dijaga kayak semacam benda pusaka itu ada Kang ya? Ada. Nah, makhluk asal itu jangan bangsa jin. Tapi kita tidak boleh apa ya, mengkeramatkan suatu tempat yang belum tentu benar kebenarannya itu makam wali atau makam apa. Jangan terlalu disemah-semah, jangan terlalu. Kalau zarah ya zarah, karena itu satu amal yang soleh juga kalau kita berzarah, tapi mendoakan arwah yang siapapun arwahnya itu, mau itu penyebar bisa mau jawara, ya kita doakan agar dia diselamatkan, ada ampunan dari Allah. Berdoa ke arwahnya, minta ampunan dari Allah, menelaah bahwa kita akan mati, bukan datang ke sini tapi disakalakan, dikeramatkan, malah dipuja-puja, itu syirik bid'ah. Kalau ziarah dibolehkan, itu masuk didoakan. Dan paling tidak kalau kita mau berjarah kita harus tahu dulu Kang ya silsilahnya. Siapa dan ini makam siapa dan dulunya siapa gitu kan. Paling tidak kita harus tahu dulu yang dijarahin ini siapa kan gitu. Nah itu ya. Nah kan untuk selanjutnya kan kita mau mencoba bermediumisasi atau gimana? Kita coba deteksi energinya di sini ya. Kuat atau enggaknya, misalkan ini dua, yang satu sama mediumisasi, yang satunya ini coba saya akan mendeteksi. Coba satu ini ada. Yang paling ketarik itu ke arah kuantum. Coba deteksi ya, dari energi. Oke teman-teman, kita coba untuk mendeteksi energi dulu seperti apa, kuat atau tidak. Setelah itu kita akan mencoba untuk bermediumisasi untuk menggali seperti apa dulu di sini dan makom siapa. Bisa ditanya ada energi kuat atau enggaknya. Oke, tadi udah sempat mendeteksi ya di sini energinya seperti apa. Oke, yang tadi udah sempat mendeteksi seperti apa kira-kira energi di sini sekuat apa gitu. Tarikannya sangat kuat ya energinya. Ya. Dari arah mana? Tadi kan sempat dari sini sampai ke atas. Besar ini. Dari pohon besar ini. Iya. Oke teman-teman, memang tadi energinya dari sini ya, dari pohon ini memang sangat kuat sekali tarikannya. Dan tadi sempat mau masuk juga, cuman langsung dikeluarin. Terus kan sekarang kita mau Coba mediumisasi, menggali mitos di sini. Siapa namanya apa? Kalau tempatnya ada. nah, Dari sini bisa. Oke teman-teman, kita mau mencoba untuk bermediumisasi. Kita siapa tahu bisa berinteraksi dan bisa menggali tempat ini seperti apa. Ada lanjut kita. Ibarat yang asli yang jantung Biasa tarik. Tenang. Coba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sarang saha.
manggilnya abah, akang atau abah, eyang? Eyang Wulung Gusi. Eyang punten, eyang penjaga makom di sini. Kaulah rumah jaga makom. Oh jadi leresnya bahwa eyang memang penjaga makom ti dieu. Ini saleresna eyang punten ieu makom saha? Ya makom ewang saja. Makom Ewang saja. eyang Wangsa Jaya. Wangsa Jaya. Wangsa Jaya. Makom eyang Wangsa Jaya. Punten eyang kapungkurna ieu memang jawara apa penyebar agama Islam atau para wali? Lain para wali. Tapi lagi jawara jangan baheula. Jadi Tapi memang tapi muslimnya iya, muslim. Muslim. Jawa. Da kapungkurna ieu anu natap apa di mana eyang Sanjaya ieu tadina apa di kerajaan mana atau di tahun sabaraha eyang upami Anjeunna ngalalana si daerah kitu. Daerah tuh. upami Anjeunna ngalalana warsihna tahun upami biasa terang tahun sabaraha mulana ieu di ayana ieu eyang Sanjaya. tahun kesila 50 tahun. Tahun sabaraha tah kira-kira umur 18-an atau sabaraha? 18-an juga 19-an. Jadi tahun berarti 1818 gitu kan. 1811. Dan kapungkurna utusan anu ngalalana penginten singgah di dia ieu patempatan. Berarti masih muslimnya anu ngabantos penyebar agama Islam gitu ya. Muslim. Tah anu dongkap ka dieu seseorna anu kumaha aki? Dongkap ka dieu teh nu kawijinya kana kejayaan, Kasa kana kajayaan. kalugalan, Kalugalan, kana ada dunia. Jadi aya maksud tertentu jarahna gitu nya. Dina teh Lain asli murni jarah nu dongkap ka dieu benernya. Tapi eyang Sanjayana salah naridoeun teh dikitukeun. tuh Janten intina mah segala di pengkolkeun nya. Untuk dipengkolkeun. Ieu penjagana aya sabaraha hiji yang selain ti eyang itu? Hiji, dua atau tilu paraji? Hiji apa dua? ngajaga mah emang aya babara hiji gitu teh, cuman kaulah anu matuna, kaulah anu pangeulana ngajaga makom yang mangsa. Eta namina tadi Aki Wulung Gusinya. Aya nami gelar Aki saha selain teh Ewang Wulung Gusi, nami gelar Aki sugan saha? Kijangkung. Oh Kijangkung. Nya aya pesan-pesan pangitnya ka jam-jam sok lengkap ka dieu. Pangitnya sok tadi aya pesan naon Aki nuju di wartoskeun supaya jam-jamnya terang gitu kan. Nanti nama lamun rek ni acara tukirara bener. Pantengkan hati jeung pikiran. Ulah kamarek. Iya aya salah siji jeung di dia penjaga nu rada galak ya eta. Eta anu mengkolkeun teh eta apa saha? Malahan kucing kauleuh usuk perang wae. Aturan eyang ya. Assalamualaikum.
Mana masuk dia, Nak? Nak, mana masuk dia? Masuk dia. Assalamualaikum. Muslim, saya. Assalamualaikum. Senario na yung kadatangan. Sarang saya. Tamu ya. Sarang saya punten. Sayang marariung teh. Punten sarang saya. Menikot lobaan gibran rino dengan jika yang nyawa. Ditatar gua yang iji nah. Ya, punten abdi lengkap dia sanad badana naon. Teja silaturahmi. Teja ngalereskeun paniatan jalmi-jalmi sok lengkap dia bising salasar, bising salalah gitu. Tapi pantennya mungkin ya punten sanad naon. Supados jalmi-jalmi itu ulah salah jalan gitu nya. Jadi aki saha ieu apa pijagur atau saha atau kopi yang unggul. Ulah naon ieu teh? Ulah Ikut campur. ikut campur. Hah? Teu bisa kitu Ki. Ayeuna nu dongkap ka dieu sok loba anu nyeleweng. Eta kusaha diselewengkeunana? Ieu kan cenah makom. Ieu bener kan makom penyebar agama Islam. Tatar gua yang iji nah. Soalnya yakin apa sih? Dari saya lima loba Langsung tutup. tutup. Istighfarnya, istighfar. Ada. Kita 12. Oke, teman-teman, bisa dilihat tadi ya. Tadi sempat udah bermediumisasi dan ternyata yang pertama tadi memang sedikit yang tadi kedua sedikit agresif dan tadi sempat marah juga, Kang. Tadi kan yang pertama tuh kayaknya sosok jin muslim dan penjaga di sini ya. Penjaga di sini dan tadi memang santun, tidak berontak, tidak apa-apa, dan yang kedua tadi sempat marah-marah juga gitu. Mungkin itu tadi yang disebut ada yang penjaga satu lagi gitu kan yang memberikan perlawanan. Iya. Itu gimana Kang itu? Mungkin ini seperti tadi yang disebutkan. Dulu beliau ini seorang pengelana ya. Utusan atau kurir dari tokoh penyebar agama Islam dari Pasundan atau dari Jawa Barat lah, dari daerah mana? Selatan kan? Sejarah atau apa ya? Dari daerah selatan tadi. Terus tadi ditanya dari tahunnya itu katanya tahun 1819. Berarti sekitar tahun 1819. Wah, lama sekali ya. Iya. Bisa ratusan tahun lah. Iya. Mungkin zamannya dulu zaman kolonial, masih kompeni Belanda juga. Iya. Mungkin dia belum pejuang juga atau pembantu penyebar agama Islam juga. Tapi dari itu semua mungkin ada satu pengawal jin tadi yang masuk negatif itu melarang atau nggak mau, karena mungkin dia yang masuk ke orang-orang yang menyimpangkan orang-orang. Iya. Jadi ternyata di sini yang aslinya itu dia tidak mau maksud seperti itu, jarah untuk kedikjayaan, meminta sesuatu nggak mau. Kalau untuk sekedar berdoa mendoakan arwah-arwah beliau itu dibolehkan saja. Tapi kalau untuk meminta berkah dari satu makam keramat itu kan syirik ya, tidak boleh, bina sekali, dilarang itu, dilarang. Terus beliau juga kan tidak tadi yang masuk pertama kali itu namanya apa, jangkung. Iya, Mungkin dia dengan muslim julukan jangkung gitu deh. Dia muslim juga dia. Mungkin dia berlawanan sama yang tadi masuk itu. Yang kedua itu yang kedua itu berlawanan sekali, sering-sering berperang katanya, berperang. Mungkin dulu inilah yang menyelewengkan, menyalahgunakan dulu pengawal yang tadi juga. Tapi kita jangan terkecoh oleh kedatangan makhluk asal jin yang tadi, yang kafaro, yang non muslim. Jangan takut. Itu mengecoh kita untuk takut agar terus berdatang meminta-minta, bukan berdoa. Membawa sesajen atau apa gitu kan. Kebanyakan. Dan sempat tadi bilang katanya jangan ikut campur Kang ya. Dia sempat marah juga. Oke Kang, selanjutnya kita kan gimana, maksudnya mau mencoba untuk mencari tadi energi yang iya, ada saya tertarik dengan satu makhluk tadi yang barusan masuk ya.
dia punya pegangan atau apa kita nggak tahu, kayak satu apa itu pusaka atau apaan, kita coba akan memanifestasikan kalau Ya. ada gitu. Oke teman-teman, beliau akan mencoba untuk memanifestasikan apa, jadi mencoba untuk menarik suatu benda pusaka, tapi kita belum tahu benda pusaka atau mustika. Ini apa ya, manifestasi dari sebuah sosok asal di sini ya. Oke teman-teman, alhamdulillah ya, tadi beliau udah menarik suatu mustika, dan memang mustikanya ini mustika batu mustika, tapi bentuknya unik juga Kang, warnanya ya. Warnanya unik juga. Coba bisa di pause gitu. Di zoom, coba di zoom. Kayak warna apa ini, batu apa ya ini mustikanya. Oke teman-teman, bisa lihat tadi kita alhamdulillah untuk bisa menarik mustika ini, batu mustika, tapi kita nggak tahu ini mustika apa, warnanya unik sekali. Iya. Unik ya ini mustika. Tapi energinya kira-kira seperti apa Kang, energinya? Positif atau Negatif ini. negatif? Oke, alhamdulillah teman-teman, tadi seperti beliau bilang memang ini energinya negatif ya, negatif. Kayak batu ini ya. Ini hanya manifestasi dari asal. Pegangan dulunya mungkin cincin untuk syariatnya itu kayaknya untuk kejayaan atau kedijayaan pengawal di sini dulu mungkin. Kebal juga Kang kali ya? Atau Ini untuk kekebalan juga. kekebalan juga ya? Untuk kekebalan, untuk notabene ini kalau ditembak kayaknya sihirnya itu enggak ini untuk kekebalan tembak peluru ataupun Anti apa. tembak juga. Iya. Ini batunya enggak tahu namanya, saya kurang tahu ya. Kurang memahami jenis batu. Tapi hanya benda yang biasa, yang kalau bisa itu antik juga, bisa dibikin barang antik lah, koleksi, bukan untuk di puja-puja, diagung-agungkan, karena ini nggak ada apa-apanya, hanya benda biasa yang sempat ini juga ya, tarik lagi dilempar gitu. Kadang rasanya hanya memperlihatkan saja, itu mungkin jadi
langsung ke arah sini. Gak terasa langsung ada serangan. Kayaknya tuh nggak boleh diambil juga. Oke teman-teman, tadi sempat dapat mustika batu, cuman ditarik lagi ya. Kayaknya mungkin dia nggak itu kali dari sosok makhluknya, nggak boleh diambil, makanya dia langsung ditarik lagi. Dan beliau mencoba untuk menarik lagi, siapa tahu bisa ketarik lagi. Kita juga nggak bisa memaksa ya. Biarlah. Kalau mungkin itu atau pegangannya dia yang dari itu diambil, ya kita nggak masalah. Nggak masalah. Oke teman-teman, jadi tadi beliau sempat berinteraksi lagi dan mencoba untuk menarik mustika tadi, cuman nggak dikasih Kang ya. Kayak emang ya kita ya udahlah, kita nggak apa-apa karena kita tidak menginginkan atau tujuan kita bukan ke situ, bukan untuk menarik mustika ataupun benda pustaka, pusaka. Yang jelas kita ke sini hanya untuk meluruskan makam keramat ini dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya, ataupun dari orang-orang yang menyimpang. Jadi gimana kan? Ya, sejatinya kita sebagai manusia patut berziarah yang hidup ya ke arwah yang meninggal. Itu dibolehkan, tapi jangan syarat, jangan sampai menyimpang. Kalau hanya sekedar ziarah, berdoa kepada Allah, mendoakan arwah-arwah yang meninggal, itu malah dibolehkan dan termasuk sunnah juga. Menyelam atau mendoakan, memohon ampunan kepada Allah terhadap arwah yang meninggal ini, bukan dibengkelkan atau nggak menyimpang lah, disimpangkan oleh makhluk-makhluk jin yang menyesatkan kita dari golongan jin kafir. Itu yang paling bahaya. Biasanya kan dari yang makam penyebar agama Islam itu ada oknum-oknum yang orang-orang yang datang ke sini yang imannya tipis, yang akidahnya kurang, dibisiki oleh jin-jin kafir yang disuruh menyimpang ataupun apa. Enggak boleh. Lepas dari itu ya kita berdoa saja, mudah-mudahan arwah beliau, kalau emang dia dulunya pejuang atau wakil dari penyebar agama Islam, tokoh yang dulunya tokoh, ya kita doakan saja arwah beliau supaya diterima iman Islamnya. Amin. Supaya diberi maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang hidup patut meneladani perjalanan beliau, karena dia mungkin dulu pejuang juga, pejuang agama Islam. Ya kita meneladani perjalanan beliau, napaktilas lah. Kita meluruskan orang-orang yang menyimpang itu aja. Oke teman-teman, bisa dipahami ya bahwa memang di sini memang benar bahwa tempat ini dikeramatkan oleh orang-orang dari luar dan memang sering banyak yang datang ke sini. Terlepas dari itu, kita datang ke sini hanya untuk meluruskan apa yang sebenarnya di sini ada, Kang ya. Di sini memang benar ada makom, dan untuk orang-orang yang berziarah ke sini tidak apa-apa, yang jelas hanya sekedar berziarah aja. Oke teman-teman, sekian dari kami. Mudah-mudahan video dari kami bermanfaat buat kita semua, khususnya buat kami Kang ya yang datang ke sini untuk menjadi pembelajaran. Oke, jangan lupa ikutin terus channel kami Kurnia Channel 97. Mudah-mudahan channel kami bisa terus berkembang, dan jangan lupa like, comment, and share. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.